Assalamualaikum, selamat siang semua teman-teman. Apa kabar? Semua semoga dalam keadaan sehat ya. Melanie Putria di sini kembali menemani semua followers dari Alo Dokter dan juga Neuremasil yang udah standby, udah ready nungguin live chatnya Melanie Putria sama Baim Wong. Dan nanti juga akan ada Dokter Aldiko Sapardan nih yang akan ngobrol sama kita seputar urusan nyeri saat olahraga virtual kali ini. Nah, waktu itu udah sempat juga ngobrol sama Dokter Aldiko Sapardan soal gimana caranya kita bisa tetap sehat, bebas dari nyeri otot saat kita WFH, ya kan? Since pandemi semua orang jadi WFH, tapi sekarang karena adanya PPKM penebalan, ditambah lagi akan ada PPKM darurat sebentar lagi, yang akhirnya tidak mempersilahkan kita untuk beraktivitas di luar rumah sementara. Jadi buat teman-teman yang biasanya suka lari di GBK, yang biasanya suka lari depan kompleks, yang biasanya suka melakukan semua aktivitas olahraga di luar, sekarang jadi mau nggak mau, suka nggak suka, harus melakukan aktivitas olahraga di rumah aja. Cuman PR-nya adalah kalau olahraga di rumah, secara virtual, nontonin YouTube-nya orang, nontonin Insta Live-nya siapapun itu ya, influencer fitness, kadang-kadang nih kita yang biasanya nggak suka olahraga, terus ikutan gitu, padahal kita jarang olahraga, ujuk-ujuk ikutan yang udah jago banget, yang udah advance gitu tingkatannya. Nah, suka tuh terjadi yang namanya cedera, yang namanya nyeri otot, yang namanya kram, udah menjadi sahabat deh. Salah-salah kalau misalnya olahraganya salah posisi nih, ujung-ujungnya apa? Cedera. Terus jadi bete, jadi males olahraga. Bahkan nggak cuma masalah bete aja nih, kalau misalnya cederanya berlebihan, berkepanjangan, jadi cedera yang menetap. Nah, ini yang repot, ini yang kita hindari. Jadi sebisa mungkin teman-teman, yuk sama-sama kita olahraga di rumah, mungkin secara virtual supaya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, tapi tetap harus dijaga caranya, posisinya, penanganannya kalau terjadi nyeri otot dan cedera seperti apa. Hari ini kita kupas semuanya, kita bahas semuanya bareng sama Mbak Imong yang udah sebentar lagi gabung sepertinya, dan juga sudah hadir dan sudah standby Dokter Aldiko Sapardan di sana ya. Oke, nah jadi nanti kita akan ngobrol sama Baim dan juga Dokter Aldiko mengenai pengalamannya Baim mungkin saat lagi olahraga di rumah. Karena waktu itu aku sempat lihat di YouTube channelnya Baim nih, di salah satu videonya teman-teman. Waktu itu Baim sempat ngasih lihat bahwa di rumahnya sekarang lagi bikin kayak home gym gitu. Jadi ada alat-alat fitness, terus ada saunanya pula. Keren banget ya. Kepengen ikut latihan bareng kayaknya langsung sama Baim sama Paula. Jadi emang semua upaya dilakukan gitu untuk bisa menjaga kesehatan dan kebugaran di masa pandemi ini. Semua hal udah teman-teman lakukan, bener kan? Kayak dari makan makanan sehat, yang bernutrisi, yang bergizi, terus tidur juga sekarang diatur banget, dipikirin banget kualitas dan kuantitasnya, terus stres juga sekarang sebisa mungkin di-manage supaya kita tetap waras, ya kan? Pasti kamu juga ngerasain hal yang sama ya, menjaga kewarasan di masa pandemi ini sebuah PR besar bagi kita bersama, tapi bisa teman-teman, pasti bisa, karena kita bersama, just hang in there ya. Terus apalagi yang kita lakukan? Oh, minum vitamin juga sama. Terus salah satunya olahraga. Ini salah satu ikhtiar upaya kita untuk bisa terus bugar, terus daya tahan tubuhnya tetap baik dan meningkatkan imunitas. Cuman sekali lagi kalau olahraganya salah, baik-baik ya. Kalau kata mamaku baik-baik, nanti cedera, nanti nyeri otot. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Oh, sebelumnya aku mau tahu dong, kamu nih yang biasa olahraga di rumah, mau itu Zumba, CrossFit, mau sepedahan mungkin biasanya, atau apa ya, Zumba online, sekarang banyak tuh, Pound Fit online ya kan, terus apa lagi ya, fitness apapun lah, fitness online juga ada sekarang, high intensity interval training juga ada, banyak banget yang bikin secara online. Kalau mau yang gratisan ada di YouTube channel atau ada di Insta Live gitu misalnya, banyak yang bikin. Coba tulis di kolom komen, olahraga apa yang kamu lakukan selama masa pandemi. Rebahan sama mager bukan olahraga ya. Olahraga mulut juga bukan olahraga. Jadi nggak boleh ditulis.
oke? Olahraga yang memang bikin keringetan, oke? Yang bikin metabolisme tubuh jadi lebih baik, kalori yang terbakar juga ada, terus bikin kita jadi lebih sehat karena peredaran darah lancar. Olahraga yang menyehatkan yang kamu lakukan biasanya apa aja sih? Coba tulis di kolom komen, nanti aku cek, aku akan lihat. Kalau misalnya olahraganya ada yang menarik gitu, kayak misalnya nanya gitu, Kamel, nyapu sama ngepel sama nyetrika olahraga bukan? Itu bukan olahraga. Itu namanya NEPA, non-exercise physical activity. Jadi bukan termasuk olahraga, tapi kegiatan fisik. Apa sih yang ngebedain? Kalau NEPA itu nggak bisa diukur, teman-teman. Kan nggak mungkin kita nyapu pakai ngukur kalori ya. Udah berapa kalori yang kebakar tadi, atau berapa repetisi nyapunya, atau nyetrikanya berapa kali gosok. Kan nggak diukur ya. Nggak diukur, nggak ada struktur, nggak ada waktu. Itu bukan olahraga, tapi aktivitas fisik. Tapi menyehatkan nggak? Menyehatkan, tetap gerak. Bakar kalori nggak? Bakar kalori, udah pasti. Sama aja. Cuman bedanya, kalau olahraga itu pasti ada goalnya, ada ukurannya, ada targetnya, terus ada frekuensinya. Itu yang bedakan ya. Coba kasih tahu olahraganya kamu apa di masa pandemi ini. Kalau aku nih, aku biasanya sebelum PPKM penebalan dan sebelum PPKM darurat nih, aku ngelakuin jogging, olahraga lari di GBK, terus treadmillan di rumah kadang-kadang, terus treadmillan di gym, udah mulai nge-gym lagi kemarin pas PPKM sudah mulai longgar, terus lama-lama pas PPKM udah mulai diketatin lagi, bingung karena gymnya tutup. Jadi aku sekarang olahraga, benar-benar olahraga di rumah, sendirian. Sendiri, aku kebetulan juga punya YouTube channel yang pengen ngasih tahu teman-teman untuk lebih sehat, lebih fit, lebih bugar. Jadi aku share juga di YouTube channelnya aku kebetulan. Jadi nanti mudah-mudahan ada waktu ya kita olahraga bareng. Gimana? Oke? Sudah ada Mbak Im kah di sini? Belum. Oke, kita masih nungguin Mbak Im. Ini sudah ada suara-suara. Halo. Hai. Ada siapa kah di Hai. sana? Mbak Im? Yes? Betul ada Mbak Halo, Im? iya. Hai Mbak Im. Hai. Iya. Hai Aku juga mendengar sehat-sehat. suaramu tapi nggak bisa melihat kamu nih, gimana sih? Nah, Kamu sehat-sehat? sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Kiano sama Paula? Pada di mana mereka? Baik, alhamdulillah. Ini udah bisa lihat gambarnya atau belum? Aku aku masih pakai kamera belakang kebetulan, tapi aku bisa mendengar Oh ya Allah, suaramu. nggak bisa. Oh iya, siap-siap. Mohon maaf, tapi gak apa-apa. Kita jauh di mata, dekat di hati tetap ya. Iya. Mbak Im, Hmm. gimana nih PPKM udah mulai ditarik lagi rem daruratnya. Dari kita yang tadinya udah mulai ada geliat secara ekonomi, ada harapan untuk menjadi kembali normal lagi, sekarang mulai tiarap lagi. Tapi ini semua dilakukan demi kebaikan, keselamatan, dan kesehatan kita semua. Mbak Im sendiri ada impact-nya nggak sama kerjaannya kamu, sama aktivitasnya kamu sehari-hari? Pastinya ada impact-nya ya, terutama buat Oke. keluarga. Tapi kalau saya pribadi, saya itu masih terkadang itu kerja di luar dengan protokol yang benar-benar ketat ya. Jadi saya memang menjaga banget dan hampir setiap hari kita di swab ya dan di PCR. Jadi buat orang di kantor saya benar-benar semuanya itu dijaga. Dan kalau keluarga sih saya menyarankan mereka memang mengharuskan sih, bukan menyarankan ya. Mereka di rumah aja. Jadi memang Oke. sekarang itu ya memang keadaannya itu zona merah dan rumah sakit semuanya penuh dan terkadang kita juga mendengar berita tuh menyeramkan sih ya. Jadi mendingan lebih baik di rumah aja. Oke, demi keselamatan bersama ya, kita tahan dulu. Walaupun memang kita semua prihatin dengan kondisi sekarang ini, pasti banyak yang terdampak, tapi insya Allah pasti Allah akan memberi kemudahan di balik semua ujian yang diberikan ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Mbak Im, kalau nggak salah, aku tuh sempat lihat di YouTube channelnya kamu. Kamu sempat bikin gym gitu ya Oh di iya, rumah. ada gym, malah gymnya ada di rumah sama di kantor dua. Iya. Keren banget. Ada alat apa aja sih? Wah,
Hampir semuanya sih ya, karena memang lagi program untuk ngurusin badan saya. Oke, oke. Jadi, Jadi artinya alat kardio ada, terus alat weight training ada, mesin ada, dumbbell, barbell semua lengkap. semuanya ya, sampai saunanya ada. Sauna, nah ini menarik nih. Kalau alat kardio pasti mungkin banget dong dimiliki oleh kita gitu ya. Alat weight training juga dumbbell biasa lah ya. Tapi sauna, kenapa harus ada sauna? Ada sauna jadinya, ada sauna. Sauna mah tetangga saya. Kalau sauna itu lebih ke arah habis latihan itu, terakhirnya saya sauna supaya eh, untuk airnya itu di dalam tubuh agak berkurang ya. Pokoknya itu lebih ke arah air sih. Karena memang selama ini nggak pernah dijaga untuk semuanya. Jadi ya saatnya lah. Iya. Jadi supaya nggak water retention ya, nggak ngiket garam, supaya makin cepet kurusin badannya, bener-bener sampai diniatin bikin sauna juga gitu ya, Im ya? Aman-aman mikirin mati. Oke, biasanya kalau kamu nge-gym sama Paula juga kah, bareng-bareng? Biasanya nih, gimana? Enggak, saya cuma nama trainer aja sih. Tapi Paulanya enggak, karena masih hamil juga. Iya benar, tapi sebelumnya sempat nge-gym bareng ya, berarti ya? Iya, nge-gym bareng, nge-gym bareng. Oke, trainernya datang ke rumah berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Berapa kali seminggu maksudnya? Berapa kali sehari kayak minum obat? Seminggu ya mungkin 5-6 kali. Iya, kalau saya hampir tiap hari sih memang kalau pagi. Hmm. Oke, biasanya rutinitasnya aku kepo dikit ya, karena aku yakin banyak teman-teman yang juga penasaran. Rutinitas latihannya kamu apa? Contoh misalnya kalau pagi gitu, habis sarapan atau perut kosong biasanya latihannya. Nah, perut kosong pastinya iya, karena biasanya pas perut kosong itu kadar gulanya itu lagi rendah banget ya. Jadi yang dibakar itu kebanyakan lemak atau enggak karbo. Jadi ya malah sebenarnya ke lemak sih bukannya karbo. Makanya saya lebih ke arah pas bangun tidur langsung latihan. Oke, bangun tidur Mm-mm. latihan, weight training apa kardio tuh dalam keadaan perut kosong ya? Jadi kardio dulu, kardio sekitar maaf, kardio sekitar 40 menit ya. Kardio 40 menit, habis itu 40 sampai 1 jam lah. Setelah itu baru angkat beban, habis itu juga selesai itu sekitar jam 9 ya, baru habis itu saya kerja. Tiap hari gitu sih. Oke, sarapan dulu tapi kan. Lebih ke arah minum itu apa? Minum Protein. uh, ya protein. Habis itu biasanya kalau kuat tuh saya baru jam 1 atau jam 2 sarapan karena maunya juga intermittent fasting ya. Tapi kalau misalkan ada kerjanya langsung kayak butuh konsentrasi atau nggak butuh tenaga ya, karena kita juga kalau acara TV butuh improvisasi yang banyak banget. Jadi terkadang saya Kalau makan nggak dulu sih. lemot ya, Iya, lemot banget, lemot parah. Eh, kurang gula. iya Oke, makanya bener. Oke, Mbak Im, aku punya satu pertanyaan juga nih. Aku pernah dengar kamu sempat ada kejadian di rumah, nge-gym, terus keseleo atau apa gitu, sehingga kamu jadi harus dilarikan ke rumah sakit, bener? Oh, iya benar waktu itu pernah sekali. Jadi ya Kenapa? diobatin. Hah? Salah Apa urat yang aja sih. terjadi? Salah Salah urat? urat. Iya. Lower back gitu? Sakit. Waktu itu lupa saya udah lama banget habis saya itu kejadiannya. Jadi langsung aja ke tempatnya. Oke, nah kalau kejadian kayak tiba-tiba kita ketarik, kram, keseleo, kalau lagi olahraga, lagi latihan, exercise apapun itu, udah pasti jadi sahabat kita banget ya. Nah Ada ya aja itu tuh yang juga. mungkin terjadi, ya kan? Nah, kalau Mbak Benar. Im sendiri, kalau lagi tiba-tiba nih ngalamin, aduh gila gak enak banget ketarik gitu, biasanya apa sih yang Mbak Im lakukan Sebenarnya ngatasinnya? terlalu sering ya, nggak cuma latihan aja. Kalau misalkan lagi nyuci, kalau misalkan lagi gendong Bener. piano, malah satu sering gendong piano sih tiba-tiba sakit ya. Nah itu saya selalu siap memang neuremasil sih, dan itu paling enak banget. Udah nggak ada lagi, itu paling enak lah.
sebenarnya kalau misalkan Neore masuk tuh kalau misalkan di rumah ada banyak spotnya. Paula yang sering siapin. Oke, ini jadi kalau mau ngalamin ketarik ke seleo cedera gitu ya pas lagi olahraga atau lagi gendong piano, kamu sedar yang muscle. Tapi kalau sebelumnya kan kamu pasti nanya-nanya dulu nih apa yang terjadi, apakah mungkin ke seleo doang atau jangan-jangan ini serius. Kamu nanyanya kemana biasanya, Mbak Im? Biasanya kalau saya tuh nanya ke orang yang mengerti ya. Saya kan di kantor juga ada beberapa orang yang mengerti. Jadi waktu kemarin tuh yang dibawa di ini saya tuh sebenarnya urat kejepit ya kalau nggak salah ya. Jadi bukan keseleo. Jadi ya kalau misalkan yang lain seperti keseleo segala ya itu mungkin lebih mudah ya karena kita selalu siap dari masuk. Tapi kalau misalkan yang kayak kemarin tuh yang urat kejepit atau nggak gimana saya langsung tepatnya. Jadi memang nanya dulu sama orang-orang sih teman-teman yang mengerti. Oke, mungkin teman-teman yang lagi nonton kita sekarang nih, Mbak Im, juga bisa coba misalnya mengalami hal seperti yang terjadi sama kamu nih. Boleh loh nanya ke websitenya neoremuscle.com, karena aku nemu nih kemarin. Oh Jadi di iya, situ ada pain relief centernya. Nah, terus kita bisa nanya-nanya kan, di sana Mbak Im pasti pernah kan? pernah, pernah. Oke, nah kita nanya-nanya nanti dibales tuh langsung oleh tim dokter neoremasil, dikasih saran untuk ngatasinnya gitu. Nah, abis itu tinggal ketik pertanyaannya aja tuh teman-teman, nanti langsung dikasih tahu, oh ini masalahnya, solusinya ini, terus dikasih tahu obatnya. Kalau waktu itu Mbak Im mungkin nyobain juga di Pain Relief Center, nanya dikasih obatnya apa? Dijelasin nggak langsung sama tim dokternya? Dijelasin secara detail sih waktu itu ya pernah sekali Hmm. saya karena memang saya kalau gitu jarang banget untuk apa karena untuk nanya ya tapi cuma sekali pernah waktu itu ya secara detail sih mereka kasih tahunya harus gimana apa yang harus dipakai gitu. Oke, nih aku tahu kamu dikasih taunya apa sama tim dokter. Aku punya di sini soalnya produknya Coba aku juga Pak, pakai. saya lupa Nih ya, kadang. nih kamu harus kasih tahu aku ya, bener atau enggaknya ya. Nih, yang pertama, Boleh. yang botol nih. Neoremasil, ada Neoremasil hot cream. Bener nggak? Hmm, Disuruh pakai ini? betul. Yes, oke, next nih. Ini juga biasanya aku pakai kalau misalnya habis olahraga gitu, enak banget memang. Nih, terus berikutnya Neoremasil yang hot otot dan sendi disuruh pakai juga apa? Betul. Iya. Oke, benar. Next adalah nih Neoremasil aku juga punya yang hangat, benar? Mm-mm. Sampai dijelasin waktu itu benar-benar sampai dijelasin ini buat apa, kenapa harus itu, iya benar. Nah, enaknya Neoremasil ini kan gak lengket ya. Jadi kalau dipakai sebelum dan sesudah olahraga tuh nyaman banget, teman-teman. Jadi Betul. kita nggak ngerasa risih. Kalau lengket tuh nggak enak kan. Jadi ini cepet banget meresap juga. Langsung kerasa nyaman ya. Terus Ya. ini, yang minum kamu juga dianjurin nggak waktu itu? Nih, aku punya Neoremasil. Neoremasil yang tablet nih. Iya, kalau waktu itu juga sebenarnya saya dianjurin itu ya, saya minumnya satu kali kalau nggak salah ya. Waktu itu sampai Ya, saya udah lupa, iya, lupa banget. ini buat nyeri otot dan nyeri sendi nih. Ah, kamu Betul. masa lebih ingetan aku sih? Saya udah lama, saya udah lama. Saya Nah, user banget. Saya tuh terkadang juga sudah lama banget itu. Iya, karena kamu emang loyal banget sama Neoremas, ya aku yakin. Terus ini nih, kalau misalnya kamu ngerasain kesemutan, terus lagi olahraga, kan teman-teman pasti sering ngerasain suka kram gitu, terus apalah ada rasa kebas. Nah, pakainya minumnya Neoremasil yang neuro. iya benar. Bener kan? Saya Ih, betul jago betul loh. betul betul betul. Bener ya, Betul. Melani Benar. jagoan nih kayaknya sama Neoremasil nih. Terus, nih satu lagi, Neoremasil Oralinu. Bisa dibawa-bawa nih, yang paling baru. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau pergi kemanapun, bawa ini di tas, bisa ngejagain kita dari rasa pegal, kemasan sachet gitu. Jadi praktis banget. Ya kan? Semuanya saya ada di rumah. Sekarang saya lagi di kantor, jadi nggak ada di sini. Curang ya Semuanya aku ya. punya saya itu. Iya, Curang semuanya ada karena di sini. saya lagi ada di rumah. Jadi saya punya semuanya. Saya di kantor sekarang.
Siap, Baim. Jadi paling tidak aku udah ngasih tahu teman-teman bahwa itu semua yang biasanya dipakai sama Baim gitu kalau lagi mengalami pegel-pegel, nyeri Betul. otot, keseleo, dan yang pasti semuanya gampang banget tuh dicarinya teman-teman. Semua varian dan jenis Neuremacel ini bisa didapatkan di minimarket, supermarket, apotik, bahkan sampai toko online Tempo Store dan Tempo Store Home Delivery juga ada. Gampang banget, nggak pakai susah, ada di mana-mana ya. Oke, Betul. Mbak Im, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama, Aku abis sama-sama. ini mau ngobrol sama Dokter Aldiko Sapardan nih, ngomongin soal nyeri otot pas lagi olahraga di rumah. Tolong Iya. sampaikan sayangnya aku buat Paula ya, buat Kiano juga. Dulu aku nge-gym bareng Paula, Im. Terima kasih. Oh ya Allah, iya nanti saya salamin ya. Makasih banyak ya. Kamu Iya, sehat-sehat sekeluarga ya. iya terima kasih. Dadah, Mbak Im. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, itu tadi Mbak Im Wong teman-teman udah sharing ke kita gimana caranya dia mengatasi kalau misalnya terjadi keseleo atau dia nyeri otot lagi abis gendong Kiano atau lagi olahraga terus dia tiba-tiba ada ngerasa nggak nyaman terbak teman-teman. Aku nih seorang pelari maraton. Jadi aku ngerasain banget semua hal mengenai cedera, otot ketarik, kram, kebas, kesemutan, you name it. Semua cedera udah pernah aku alamin. Dan aku tahu nih teman-teman yang baru memulai olahraga, khususnya di masa pandemi ini, olahraga di rumah secara virtual, pasti banyak yang suka ngalamin cedera, tiba-tiba nggak enak banget badan gue, ketarik kaki gue, tiba-tiba keseleo. Nah, kita bahas semuanya. Ada Dokter Aldiko Sapardan yang udah gabung sama kita di sini. Hai dok, halo dok. Halo, Melanie, apa kabar? Baik-baik, halo dokter. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melanie gimana? Selamat ulang tahun ya, baru ulang tahun kemarin ya? Oh iya, makasih loh ucapan selamat ulang tahunnya. Ya, 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 ya. Sama-sama dokter. Sehat-sehat, alhamdulillah. Tadi baru ngobrol sama Bayi, mungkin dokter sempat nonton nggak? Ya, sempet Sempat sempet lihat ya? ngikutin kok tadi. Yes. Oke, nah kalau misalnya terjadi hal seperti yang tadi Baim udah ceritain ke kita, nyeri otot Hmm. tiap habis olahraga gitu kan. Secara kita sekarang olahraganya virtual di rumah. Ya. Kadang-kadang kita suka ngikutin instrukturnya gitu ya, misalnya di YouTube atau di Instagram, tapi mereka levelnya udah beda nih sama kita. Kita yang pemula ada aja masalah otot ketarik lah misalnya. Terus kadang 2 hari kemudian pegelnya kayak abis Yes. dilindes tronton lah, badan sakit semua gitu kan. Nah dok, gimana sih cara mencegahnya Ya. supaya kita nggak ngalamin nyeri otot setiap abis olahraga? Karena maunya kan olahraga terus, jangan jadi kapok. Boleh nggak dokter jelasin ke teman-teman? Yes. Oke, jadi gini Mel ya. Jadi biasanya kalau kita habis olahraga itu ada dua tipe yang rasa capek atau mungkin sampai nyeri gitu ya. Jadi yang pertama tuh acute muscle soreness atau apa namanya, ototnya pegel dalam waktu yang cepat, itu biasanya Saat kurang itu dari juga 24 gitu ya? jam. Saat itu juga begitu habis Hmm. olahraga langsung nggak nyampe 24 jam dia udah mengeluhkan nyeri gitu. Nah, yang kedua ada DOMS kita biasa nyebutnya, atau delay onset muscle soreness. Itu biasanya terjadi setelah 12 sampai 24 jam atau bahkan ada yang 72 jam. Nyerinya Oh. baru muncul. Nah, dua hal ini sebenarnya itu disebabkan oleh dua hal yang berbeda. Misalnya kalau misalnya yang AMS tadi ya, yang acute muscle soreness itu kita juga biasa Mm-mm. nyebutnya muscle fatigue ya, atau otot yang lelah Mm-mm. gitu. Itu Mm-mm. biasanya terjadi Mm-mm. karena penumpukan asam laktat. Nah, sedangkan kalau yang tadi Oke. Baim cerita, dia udah lama nggak olahraga, terus tiba-tiba baru habis olahraga baru muncul nyerinya setelah 2 hari atau bahkan setelah 3 hari baru muncul sakitnya, itu Mhm, mhm. biasanya terjadinya ada sedikit robekan-robekan kecil pada daerah otot-ototnya. Itu makanya terjadi namanya Hmm. delay onset muscle soreness. Dan Dan itu sebenarnya beda robekan sih itu robekan sebenarnya. positif ya, Dok? Ya, itu kan artinya ototnya memang habis dipakai lah ibaratnya, Adaptasi. habis dia Hmm. adaptasi. Nah, cuman kan memang Mhm. karena biasanya terjadi karena high intensity sports sih Mel. Jadi itu karena misalnya dia udah Ah. lama nggak olahraga, kurang Mhm. pemanasan,
kurang pendinginan setelah olahraga, sehingga akan terjadi hal-hal seperti itu. Gitu, Mel. Oke, jadi harusnya nih ya, mungkin teman-teman juga boleh ya dok, aku bantu tambahkan. Kalau mau memulai olahraga, Boleh? pastikan teman-teman itu mulai dengan warming up dulu, pemanasan, supaya badannya siap, supaya ototnya nggak Ya, kaget, terus heart rate-nya udah yes, siap, adaptasi. terus temperatur tubuhnya juga udah ready untuk dipakai Udah hangat, berolahraga, ya. udah anget, baru tuh olahraga. Setelah selesai olahraganya, jangan lupa cooling down, diturunin Pendinginan, lagi yes. suhunya gitu kan ya dok ya. Terus kayak yang Ya, tadi abis setuju. dipakai untuk misalnya ngangkat berat, di stretching, coba untuk dirilekskan lagi seperti semula. Jadi mungkin itu yang bisa membantu kita ya sebenarnya dok, untuk bisa tercegah dari cedera yang tidak Ya, diinginkan gitu kan. ya, penting banget. Karena dan setelah pemanasan pun mungkin awal-awal kalau misalnya dia mau melakukan aktivitas kayak yang high intensity training itu, sebaiknya dia mulainya bertahap. Jadi Oke. jangan langsung kenceng larinya misalnya, jadi cuma langsung bertahap dulu aja. Dan kalau bisa selama pas dia olahraga, during the olahraga itu, sebaiknya juga stay hydrated, Mel. Jadi artinya tetap harus minum, jaga badannya supaya dia nggak dehidrasi. Oke, ini penting ini teman-teman, karena kadang-kadang kita suka males dok. Kalau udah Suka enak lupa olahraganya kadang-kadang, suka Mel. lupa. Bener. Ya penting untuk dijaga supaya kita terhindar dari dehidrasi teman-teman. Karena dehidrasi itu sendiri juga membuat banyak banget hal negatif yang bisa terjadi. Yes, Seperti misalnya benar. kelelahan otot yang berlebihan, hilang fokus, terus jadi bisa sakit juga ya dok karena dehidrasi. Nah, Ya, betul. ini penting sebenarnya, tapi kalau misalnya dok, udah Ya, terjadi DOMS, tadi kan dokter bilang ada yang akut atau saat itu juga sampai 24 jam, ya. muscle soreness-nya, ada juga Muscle. yang DOMS gitu kan, yang Ya, delay onset muscle soreness sampai 72 jam, bahkan dia baru muncul kadang-kadang. Nah, ya benar. apa yang harus kita lakukan nih dok, kalau DOMS-nya muncul? Gila misalnya Nah, abis Zumba gitu ya, udah lama nggak Zumba nih, misalnya ibu-ibu nih, terus langsung berasa pegel banget, nggak bisa nyuci jadinya dok. Kan ya. bahaya ya kalau ibu-ibu nggak bisa nyuci. Silakan dokter, apa yang harus kita lakukan saat sedang mengalami DOMS? Nah, oke. Karena DOMS ini kan biasanya terjadi setelah 2 hari. Ya, 12 jam sampai 1 hari lah setelah olahraga. Baru satu ya, besoknya nih munculnya. betul. Pertama yang harus kita lakukan adalah listen to our body. Kalau misalnya kita Oke, udah bener-bener sakit banget atau capek banget, sebaiknya memang istirahat. oke. Istirahat tuh ya bisa bed rest. Tapi kalau misalnya masih tetap bisa melakukan aktivitas gitu segala macam, aktivitas-aktivitas yang wajar aja, daily activity masih nggak apa-apa, Mel. Masih nggak Oke. apa-apa. Cuman ya memang jangan langsung berolahraga dulu. Paling nggak ya. Jadi kalau misalnya memang harus masuk kantor atau mungkin work from home juga mesti Ya, duduk di depan laptop apa segala macam itu masih oke, masih oke, nggak ada masalah. Terus kalau misalnya memang nyeri banget masih bisa kita coba pakai obat anti-inflamasi biasanya, anti peradangan. Karena kan memang karena DOMS itu dia efek di badan kita akan menyebabkan sel-sel menumbuhkan sel-sel radangnya itu, sehingga itu yang kadang menjadi sakit. Oleh karena Oke. itu kadang kita perlu minum obat anti peradangan atau anti inflamasi. Oke, Gitu. oke, oke. Kemudian bisa juga kalau misalnya nyaman dengan berendam dengan air hangat atau kompres dengan air dingin, sebenarnya dua-duanya untuk kasus DOMS ini boleh dilakukan. Oke. Karena tujuannya adalah untuk lebih comfort aja, lebih ngilangin sakitnya. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau untuk comfortable, merasa nyaman, ngilangin rasa sakit, boleh nggak dikompres air dingin pas DOMS terjadi? Boleh. Jadi Oh, kalau boleh misalnya ya? tujuan untuk anti nyeri boleh. Nah, bedakan dengan yang acute muscle soreness. Jadi kalau misalnya acute muscle soreness kan biasa disebabkan karena muscle fatigue ya, kelelahan. Nah, itu biasanya karena ada penumpukan asam laktat. Nah, ini dua hal yang benar-benar berbeda. Nah, kalau misalnya terjadi penumpukan asam laktat, biasanya untuk awal kurang dari 3 hari kita kompresnya dengan air dingin supaya justru fase inflamasi tidak terbentuk. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, baru kita kompres dengan air hangat. Tujuannya apa? Supaya terjadi vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah, supaya oksigen itu bisa banyak masuk ke dalam otot-otot untuk fase penyembuhan. Itu dia. Oke, jadi ada bedanya ya teman-teman, nggak bisa dipukul rata pakai kompres air es terus, atau tiba-tiba ujuk-ujuk kompres air anget gitu, nggak bisa ya. Jadi emang harus dibedakan kondisinya kamu nih, sedang terasa yang akut, yang saat itu juga pegel rasanya setelah direct abis olahraga gitu kan, suddenly ada ngerasa pegel. Nah itu memang treatmentnya berbeda dengan yang mengalami pegel-pegel yang muncul sekitar 1-2 hari setelah olahraga gitu ya dok. Betul.
Nah, Satu kalau lagi, mungkin yes, bisa aku tambahin dengan satu lagi, mungkin yes, bisa yes. ditambahin dengan obat-obatan topikal atau obat-obat oles yang juga kandungannya adalah Ah, antiinflamasi. Itu bisa juga. oh, oke. Itu akan Dipijit, menyebabkan nyerinya berkurang. dipijit Pijit-pijit juga boleh boleh, nggak? pijit-pijit ringan juga masih oke. Tapi pijitnya berarti yang gentle aja ya, nggak boleh yang Gentle aja, dipencet. benar. Karena kan tujuannya lebih ke apa? Ngurangi nyerinya. Karena memang sebenarnya biasanya DOMS ini dia akan nyerinya hilang sendiri nantinya. Yes, benar, benar, benar. Nah, Gitu. boleh nggak kita minum obat pereda nyeri itu? Kalau tadi udah dilakukan kompres, dipijit lembut, terus diolesin juga seperti krim atau penghangat gitu supaya nyaman, boleh nggak diminum Boleh juga Mel. misalnya? Tujuannya Oh, kalau boleh. misalnya untuk anti nyerinya boleh, nggak ada masalah. Oke, oke. Udah Ya, reda, artinya kita memang sedang mengalami adaptasi ya, Dok ya. Kita sedang mengalami hal yang normal. Tapi betul. apa nih Dok yang perlu Yes. diwaspadain ketika DOMS-nya nggak kelar-kelar gitu. Udah 3 hari nih, misalnya masih aja Nah, rasa sakitnya ya, menetap gitu. Apa yang mesti kita lakukan? ya. Jadi kapan sih kita harus memikirkan, wah ini gue harus berobat ke dokter nggak ya? Biasanya kalau misalnya tadi Hmm, kan saya bilang, DOMS itu biasanya akan hilang dengan sendirinya, dengan istirahat atau dengan tadi yang sudah ya. dilakukan ya tips-tipsnya. Tapi kalau misalnya nyerinya Mm-mm. lebih dari 1 minggu gitu misalnya, itu kita harus berpikir tuh, Mm-mm. wah ini ternyata ada yang salah nih kayaknya di badan gue gitu. Atau misalnya Hmm. urinnya bertambah warnanya jadi agak gelap gitu. Itu Oh juga iya, harus dipertanyakan. Iya, itu juga bisa jadi salah satu ada hal indikator ya. lain yang indikator untuk hal ini. Oh ternyata nggak cuma sekedar DOMS biasa gitu misalnya. Atau juga misalnya badannya kok jadi bengkak yang nggak normal gitu, apa jadi ototnya jadi kaku atau keras segala macam, Hmm. itu juga Hmm. sesuatu yang harus dipikirin untuk kita berobat, cari pertolongan ke dokter gitu. Oke, Cari oke. tahu masalahnya apa. Oke, jadi soalnya aku dulu pernah ngalamin sendiri sih dok, Mm-mm, masalah pada ankle, lagi lari kesandung, terus mm-mm. ngerasain sakit di ankle, saat itu juga sih nggak terlalu kerasa, tapi 3 hari kemudian ada bengkak tuh yang terjadi, gede banget. Nah, di momen itulah seharusnya kita memeriksakan langsung ke dokter ya. Jangan coba-coba Ya, untuk di treatment sendiri, apalagi diurut ya dok. benar. Karena memang terapi urut itu kadang-kadang kalau misalnya dia nggak pas, justru akan meningkatkan fase inflamasinya. Malah jadi makin nggak enak, makin panas, makin nyut-nyutan, itu yang sering terjadi. Apalagi kalau misalnya dia nggak tahu, kalau misalnya terjadi pada Mel ya, waktu itu kan mungkin bisa aja dia ternyata fracture gitu misalnya, atau ada patah tulang. Nah itu kan kita harus ada pemeriksaan tambahan, atau misalnya dilakukan foto ronsen seperti itu. Oke, siap dokter. Nah, ini juga kita mau bacain pertanyaan yang udah masuk nih. Jadi Boleh? teman-teman sudah memilih, udah ready ya dok? Aku bacain langsung nggak apa? Siap, boleh. Nggak ada masalah. Oke, dari Abino ya. Pertanyaannya, seberapa penting sih pemanasan dan pendinginan saat kita sedang berolahraga? Apakah kalau habis itu muncul nyeri otot harus sampai minum obat dulu? Soalnya kadang kayaknya nggak ngaruh tuh pakai stretching dan pijetan. Udah di stretching, udah dipijit, tetap aja sakit. Jadi seberapa penting sih pemanasan dan pendinginan saat berolahraga? Silakan dokter. Kalau pertanyaan seberapa penting, jawabannya penting banget. Ya, Jangan jadi ditawar ya dok. nggak itu nggak boleh ditawar banget. Karena kan pertama kita kalau bisa itu adalah suatu tindakan preventif untuk menghindari terjadinya cedera. Itu pertama. Takutnya kalau misalnya dia udah lama, kayak misalnya ceritanya Baim, udah lama nggak olahraga, udah lama nggak fitness, begitu olahraga ototnya dilakukan overstretch apa segala macam, bisa aja cedera saat itu. Mungkin cederanya bisa yang langsung saat itu kesleo atau apa gitu, atau ya terjadi bisa sampai DOMS itu. Nah kalau misalnya untuk masalah treatmentnya ya tadi kita bedakan, ini yang terjadi onsetnya yang acute atau yang delayed. Kalau misalnya acute yang tadi saya bilang muscle fatigue atau kelelahan otot, itu mungkin bisa coba dengan kompres air panas, kompres air dingin dulu awalnya. Kemudian baru setelah itu bisa dilakukan massage yang ringan segala macam, itu masih oke. Nah kemudian kalau misalnya terjadinya baru 1 hari setelah olahraganya selesai, itu kan berarti yang delayed onset, yang DOMS itu tadi ya, mungkin karena cedera-cedera pada tarikan atau robekan dari serabut-serabut ototnya itu. Gitu. Oke, oke. Berarti memang jawaban dari dokter mutlak ya.
udah harus wajib dilaksanakan Yes. yang namanya warming up Pemanasan dan pendinginan tuh mutlak. Kamu ngerasain sendiri karena kalau misalnya olahraga kan pasti harus pemanasan. banget. Jadi teman-teman abis olahraga, abis main bola misalnya atau abis lari, jangan langsung nyari bubur ayam ya. Pendinginan dulu, stretching, terus selfie buat konten. Abis konten dapet bubur ayam gitu kan. Nah udah tuh, baru langsung stretchingnya dulu yang utama. Ngopi-ngopi Ya, Mel, biasanya ngopi-ngopi. ngopi-ngopi. Aduh ya kalau lagi nggak Ngopi-ngopi. pandemi, enak banget ya ngopi-ngopi dulu sama teman-teman gitu. Nah, tadi sudah terjawab mudah-mudahan pertanyaannya dari Abinoya. Terus berikutnya dari Faris.rbn. Hai Faris. Faris nanya nih dok, kalau Halo cedera Faris. ringan, ketika olahraga di rumah cedera ringan nih, baiknya langsung dikompres es atau ada cara lain dok? Silakan dok, dokter langsung dijawab aja. Oke. Kalau misalnya cedera ringan, misalnya kayak kesleo atau misalnya karena overuse gitu ya, ada istilah di medis itu namanya rest atau diistirahatkan, ice atau icing dikompres dingin, kemudian C-nya itu compression, itu kita sedikit kita bebat dengan misalnya elastik perban gitu ya. Kemudian E-nya tuh elevation. Elevation tuh untuk dielevasi. Jadi posisi kaki atau tangan yang cedera itu lebih tinggi dari posisi jantungnya. Tujuannya supaya semua itu kita lakukan supaya tidak terjadi proses inflamasinya, supaya tidak dia makin berat. Gitu. Jadi dengan R-nya tadi di rest itu pertama diistirahatkan. Ya diistirahatkan, begitu udah cedera, udah istirahat. Jangan langsung dipaksa. Jangan ngoyo. Jangan ngotot banget olahraganya gitu. Masih ada hari esok kan ibaratnya gitu. Iya Nah, benar. kemudian icing ya kompres biasanya ya langsung dengan bongkahan es batu gitu masukin plastik atau diituin dengan anduk, boleh Tempel aja di gitu ya dok. tempel aja, atau kadang-kadang bisa ada yang langsung dibebet gitu di dalam dengan kompres es batunya itu. Berapa Kemudian lama yang dok ketiga, kompres itu es? jangan terlalu lama karena dia malah akan bisa terjadi pembukaan darah kalau misalnya terlalu lama. Paling 5 menit aja, 5-10 menit cukup. Habis itu dibuka. Oke. Jadi berkala gitu, misalnya 5 menit kompres, 10 menit dilepas, habis itu 5 menit lagi kompres, 10 menit lagi dilepas gitu loh. Takutnya kan kalau misalnya terlalu lama malah jadi beku, malah freezing nanti darahnya. Nah, kemudian Benar. yang ketiga compression. Compression itu kita bebet dengan elastik perban. Tujuannya apa? Kembali lagi untuk fase rest itu tadi. Jadi supaya misalnya cederanya di daerah persendian, itu tujuannya supaya tidak banyak gerakan fleksi atau ekstensi dari sendinya itu. Kemudian baru elevasi. Dok, sekarang kalau nggak tadi. punya dokter, kalau nggak punya perban yang Ya. elastik gitu bisa pakai celana compression ya kali ya dok ya. Sekarang kan udah banyak tuh Ya, yang punya itu yang salah satu ketat banget. tujuan yang celana compression itu. Benar. Tujuan celana Oke. compression itu supaya ya itu tadi pas lagi saat cuman kan itu pas lagi olahraganya ya, pas olahraga supaya dia tidak terjadi fase inflamasinya itu. Jadi larinya gitu lebih enak. Segala macam kayak gitu. Oke. Berikutnya yang terakhir? Nah, yang terakhir tadi yang itu elevation. Elevation itu tujuannya supaya aliran darah ke situ tidak terlalu banyak. Karena kalau misalnya terlalu banyak malah akan jadi fase inflamasi jadi cepat. Jadi supaya misalnya cederanya di kaki, kayak Mel tadi bilang cedera di ankle. Kamu langsung posisi rebahan, tidur, kakinya diangkat. Atau diganjel bantal, bisa 2 atau 3 bantal, supaya aliran darahnya balik ke jantung. Jadi justru darah yang ke kaki itu nggak terlalu banyak. Tujuannya supaya itu tadi, supaya tidak terjadi proses inflamasi lebih banyak lagi. Kalau sambil tidur malam kita diganjel bantal, kalau cederanya di kaki boleh kan? Sepanjang malam gitu? Kalau bisa jangan sepanjang malam, karena nanti jadi aliran darah ke sananya malah jadi kurang. Jadi paling untuk cukup sebenarnya 15 menit sampai setengah jam aja cukup sebenarnya. Oke, siap dokter. Terima kasih, semoga terjawab pertanyaan dari Faris ya. Jadi lakukan metode RISE yang tadi udah dibilang sama dokter. Nah, berikutnya dari Brandon Is Me Not You. Namanya. Dok, selama pandemi kan sering WFH nih, keren ya nama akunnya. Terus badan jadi sering pegel-pegel. Nah, kupikir awalnya ini karena kurang gerak. Jadi mulai deh tuh ikutin olahraga-olahraga dari YouTube. Udah tuh rasanya kayak seger gitu. 2 hari kemudian badan rasanya pegel banget kayak mau ambruk. Itu kenapa sih dok? Gimana ngilanginnya? Saya malah jadi trauma mau olahraga lagi. Gimana tuh? Malah jadi kapok olahraganya. Kalau dari siapa tadi namanya Brandon ya, kalau dari ceritanya Brandon Is Me Not You. Untuk gejalanya DOMS ya. Jadi
Oke, Brandon Ismay. Jadi justru dia khas banget untuk gejalanya DOMS itu tadi, Mei, yang delay onset muscle soreness. Jadi karena Oke. dia udah lama nggak olahraga, sekalinya olahraga mungkin langsung dilakukan tanpa pemanasan, dengan Disikat olahraga yang gitu ya. tipikal. Mungkin di YouTube dia lihatnya yang justru high intensity sport gitu ya. Ya. Tanpa fase-fase yang tadinya ringan langsung berat. Jadi mungkin langsung dilakukan olahraga yang berat dan setelah itu juga tanpa dilakukan pendinginan. Di sinilah akan terjadi fase DOM, apalagi fase DOMS tadi, apalagi itu terjadi Ya. setelah 2 hari dia melakukan olahraganya itu. Nah itu, jadi ya Oke. mungkin itu sebaiknya ya tetap istirahat. Cuman kan tadi saya bilang, kalau listen to our body ya, kalau misalnya kita masih bisa melakukan aktivitas untuk sekedar daily activity aja masih nggak ada masalah. Tapi jangan sampai aktivitas yang kita lakukan itu justru akan memperparah sakit di otot kita ini, di badan kita ini. Tetap kita Oke. sendiri lah yang tahu diri gitu, tahu jaga badan kondisi kita gitu. Oke, terjawab ya Brandon is me not you. Jadi memang seperti yang Dokter Aldiko tadi bilang, kalau memang terasa pegel setelah 2 atau 3 hari, seperti kejadiannya Brandon nih, boleh dilakukan semua metode yang udah dikasih tahu sama Dokter Aldiko tadi ya. Tinggal dipraktekin di rumah, gampang banget. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, nggak apa ya dok, agak banyak dikit ya. Boleh, Ini boleh, nggak teman-teman apa-apa. banyak banget yang excited soalnya mau nanya. Dari sejenak mikir, olahraga itu boleh diurut. Cuman kenapa ya, kadang tuh bukannya enakan, malah jadi tambah nyeri abis diurut tuh. Hai, sejenak mikir. Tuh dok, sejenak mikir kasihan, makin sakit setelah diurut. Gimana tuh dok? Itu dia. Tadi saya bilang, kalau misalnya kita habis olahraga dan itu pegel atau justru cedera, jadi kan tadi kalau misalnya acute muscle soreness itu kan dia langsung, atau muscle fatigue ya, itu kan dia terjadi karena penumpukan asam laktat. Nah kalau misalnya proses penumpukan asam laktat itu dia akan menyebabkan terjadi proses inflamasi misalnya. Nah pada saat dia terjadi proses inflamasi, malah kita pijet, malah kita lakukan dengan sedikit penekanan-penekanan pada daerah yang nyeri, itu justru akan memperparah, Mel. Oke. Jadi akan memperberat proses inflamasinya itu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pijit itu pun sebaiknya nanti setelah fase asam laktat itu mau kita hilangkan. Biasanya selain dengan pijatan, masih bisa kita juga berendam atau kompres dengan yang hangat, itu Ya. masih oke. Oke, tapi sebisa mungkin dok, mungkin teman-teman juga harus diingetin ya, kalau mau pijit, pastikan sports massage atau memang orang-orang yang expert gitu, orang yang ngerti, Iya, orang yang ahli, jadi nggak asal urut. Benar. Yang ada kalau sembarangan malah makin parah, seperti kejadiannya sejenak mikir, jangan-jangan yang massage juga nggak ngerti gimana cara treatmentnya. Jadi sekali lagi harus hati-hati, dipilih dengan baik ya. Oke, berikutnya dari Biah dari Queens. Dokter, bener nggak sih kalau nyeri otot abis olahraga tuh bagusnya jangan didiemin atau diistirahatin lama-lama. Malah harus lanjut lagi olahraga biar lama-lama nggak nyeri lagi. Cuman sampai sekarang saya masih sakit-sakit juga terus, sakit-sakit juga tuh kalau abis olahraga. Terus kenapa ya dok kalau latihan di gym, trainernya suka nyuruh sampai berasa sakit ototnya. Katanya suruh enjoy the pain. Widih, ngeri abis. Apalagi kalau body weight training. Itu kadang gerakannya dibikin pelan banget rilisnya. Sampai otot-otot tegang semua lebih lama, pedes. Oh, ini karetnya 2 nih. Baru rilis. Kayak gitu kan, udahannya nyeri otot makin kerasa, dok. Aduh, Biah dari Queens. Aku sedih baca pertanyaannya. Silakan dokter. Dijawab itu dari... Itu kejem banget kayaknya. Orang sampai sakit. Enjoy the pain. Kalau itu sih. Ya. Gila. Jadi Oke, silakan dok. kalau misalnya tadi kita ngomong misalnya untuk masalah DOMS yang delay onset muscle soreness itu kan memang saya bilang we have to listen to our body first. Jadi kalau misalnya kita masih tetap bisa melakukan aktivitas, nggak ada masalah, tetap lakukan aktivitas. Tapi ya sekedar daily activity masih oke lah. Dan olahraganya kalau misalnya memang harus olahraga pun, kalau bisa jangan yang high impact, jangan olahraga yang terlalu berat juga, jangan lakukan high intensity sport juga, gitu loh. Tapi kalau misalnya dipaksakan, ya itu tadi malah cedera yang sudah ada robekan-robekan otot yang sudah terjadi pada saat DOMS itu malah jadi nggak sembuh-sembuh. Ini yang terjadi sama siapa sejenak mikir. Yang mana yang Biah dari Queens? Pertanyaannya barusan? Oke. Nah ini mungkin terjadi sama dia. Jadi karena dia udah dipaksain, terus malah disuruh aktivitas terus kan malah jadi nggak enak kan, karena badannya udah sakit terus dipaksa gerak itu segala macam.
gitu. Oke. Jadi mungkin aku juga boleh nambahin dari sisi olahraganya kali ya dok ya. Kalau memang latihan di gym, trainernya suka nyuruh untuk enjoy the pain. Memang kadang-kadang ada trainer yang pengen memotivasi kita seperti itu. Karena kan kadang kita suka ngerasa capek, aduh udah capek, udah nyerah, sakit gitu. Nah, trainernya biasanya memotivasi, ayo enjoy the pain, you can do it, come on, it's nothing gitu. Tapi teman-teman, memang itu dari sisi olahraganya baik ya, motivasi. Sekali lagi, seperti yang tadi Dokter Aldiko juga udah bilang, kita harus listen to our body. Kita nih yang punya tubuh kita yang punya sinyalnya. Jadi kalau emang udah kerasa nggak nyaman banget, boleh loh bilang ke trainernya untuk sebentar, saya harus istirahat dulu. Tapi kalau emang kamu ngerasa kamu masih oke untuk lanjut terus, ya udah, just train. Tapi ingat sekarang bukan lagi no pain no gain gitu ya. Kalau dulu orang bilangnya sekarang udah train smart, not hard ya. Jadi latihannya harus pinter, bukan buat menyiksa diri. Oke? Oke, dokter dari dua lagi boleh dok? Boleh. Dari tunggu asar sekalian ya dok. Dari Faiza_moms. Apakah betul nih dok makan jamur dan minum jus cherry bisa mengobati nyeri otot? Kalau misalnya saya nggak tahu sih sebenarnya kandungannya jamur sama jus cherry itu. Cuman kalau misalnya untuk itu ada kandungannya untuk antiinflamasi bisa. Oh, kalau ada mengandung antiinflamasi oke. Ya, karena memang ada makanan-makanan juga yang memang kandungannya itu bisa untuk antiinflamasi pada badan. Nah, itu untuk nyeri otot berguna juga. Oke. Jadi mungkin Faiza bisa lihat dulu nih, atau mungkin bisa browsing. Mungkin harus cari tahu. Benar, apakah makanan yang bisa mengandung antiinflamasi itu di mana aja kandungannya. Betul. Nah, kalau emang jus cherry sama jamur dipercaya punya kandungan antiinflamasi, monggo, nggak apa-apa. Kata dokter Aldiko tadi, silahkan dikonsumsi aja. Oke, satu lagi terakhir dari Nove_Nalt. Hai Nove. Dia nanya gini, selamat siang. Yang ingin saya tanyakan yaitu bila otot masih terasa nyeri, apakah boleh kembali berolahraga? Kalau masih pegel nih dok, boleh nggak nih disikat lagi, kita lanjut lagi aja olahraga gitu. Misalnya 2 hari nih abis DOMS, masih kerasa pegel sebenarnya, tapi ya udahlah daripada makin nggak enak. Kadang-kadang orang suka mikir tuh, kalau makin nggak makin diem, makin nggak enak, makin ngerasa pegel-pegel, udah deh lari aja atau udah deh olahraga aja. Gimana dokter? Oke. Kalau misalnya DOMS, Mel, sebenarnya kalau sekedar olahraga-olahraga yang tidak terlalu berat itu masih oke, nggak ada masalah. Memang olahraga yang bahkan dibilang ada naik sepeda, jalan, itu pun masih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau, beda sama yang acute muscle soreness itu, yang muscle fatigue ya, atau kelelahan otot. Itu ibaratnya kalau misalnya kamu udah capek habis olahraga, terus kamu pengen istirahat, atau misalnya kamu habis melakukan sesuatu nih, udah ngantuk, udah pengen banget istirahat, udah pengen mau tidur gitu, tiba-tiba dibangunin lagi, suruh itu jemuran belum kering tuh, belum kamu angkat, atau misalnya itu mobil mesti dipindahin tuh. Nah itu kan lama-lama kita kesel kan, kita marah. Itu sama juga dengan badan kita, itu sama juga dengan otot. Artinya begitu kita udah olahraga, kita terlalu lelah, sebaiknya kita istirahatkan. Dan kalau bisa istirahatnya benar-benar harus cukup, istirahat yang cukup supaya kita bisa besoknya beraktivitas lagi. Jangan terlalu dipaksain. Intinya sih we have to listen to our body. Kalau misalnya memang terlalu lelah, terlalu capek, udah jawaban istirahat. Nggak usah dipaksain. Gitu. Oke, sekali lagi teman-teman, tubuh kita yang tahu ya, kita yang menerima sinyalnya, karena tubuh kita itu pintar sekali, bener ya dok ya. Sebenarnya semua sinyal udah kita dengar, cuman kadang-kadang kitanya ngeyel, disuruh istirahat nggak mau, yang ada malah makin parah kondisinya, ujungnya cedera dan malah jadi kapok olahraga. Nah kita nggak pengen itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi harus diperhatikan dan didengarkan dengan baik tubuh kita. Oke dokter, jangan sedih. Bener nih terwujud, masih banyak pertanyaannya. Ada tambahan lagi sambil nunggu asar. As your wish. Oke, ada Septiani.mart_07. Oke, Septiani bertanya, Kak, apa saja tipsnya supaya tidak nyeri otot saat berolahraga virtual? Nah, sejak usia berapakah boleh minum Neoremasil? Silakan dok, pertanyaan dari Septi. Tipsnya apa sih supaya nggak nyeri otot saat virtual exercise? Untuk sebelum melakukan virtual exercise, ada baiknya tetap harus pemanasan.
Oke. Pemanasan, kemudian juga pada saat udah mulai setelah pemanasan mulai masuk olahraganya, sebaiknya juga olahraganya dilakukan secara yang ringan dulu, bertahap. Jangan langsung yang high intensity sport itu. Ya. Kemudian tetap stay hydrated, tetap Ya. banyak minum saat melakukan aktivitas olahraganya. Dan kemudian setelah olahraganya selesai atau virtual exercise-nya sudah selesai, tetap harus melakukan pendinginan. Cooling down, Supaya tetap cooling down, supaya tidak terjadi cedera misalnya. Nah, tadi kalau misalnya untuk usia yang aman untuk untuk minum obat itu tadi, itu biasanya setelah usia 12 sampai 15 itu udah mulai aman, karena badan anak itu memang sampai 18 tahun kan masih usia anak ya. Nah, kita bilangnya masih usia anak-anak atau dewasa muda gitu. Itu sebenarnya tapi udah aman, artinya tubuhnya udah bisa kita anggap seperti dewasa. Oke. Dosisnya cuman mungkin dosisnya aja yang perlu sesuaikan ya. Termasuk apakah dia yang gemuk atau yang kurus, itu mungkin yang bisa dimainkan dosisnya. Oke, baik, terjawab ya pertanyaan dari Septi. Dokter, aku izin nambahin ya. Jadi, boleh. Septi, mungkin kalau mau virtual exercise, olahraga virtual, kalau misalnya trainernya atau instrukturnya atau orang yang kamu lihat di YouTube atau di Instagram Live nih ya, pemandunya lah, dia melakukan dengan optimal movement, misalnya loncat, terus nggak ada istirahatnya, terus berat, high intensity, dan misalnya kalau belum jadi sesuaikan aja sama kondisinya kita. Kayak misalnya yang harusnya lompat, kamu jadi jalan di tempat, atau jadi cuma lari-lari kecil. Disesuaikan, diadaptasiin aja sama kondisi tubuhnya kamu dan kemampuan level fitnessnya kamu. Gitu. Jadi nggak harus ikutin semua gerakan dari instruktur yang udah jagoan itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua sebelum terakhir. Dokter, izin bertanya. Dari Billy_Lubis88. Hai Billy. Dinanya bagaimana cara terbaik pakai Neoremasil supaya hasil yang didapat nanti lebih cepat dan maksimal. Terus berikutnya, apakah obat ini bisa dipakai bersamaan dengan obat lainnya? Silakan dok. Oke, kalau misalnya untuk cara pemakaiannya ya mungkin dilakukan tergantung dosis. Ada 2 kali sehari, atau mungkin ada yang cukup dengan 1 kali sehari. Kemudian itu yang untuk obat tablet ya, atau obat minum ya. Cuman kalau misalnya untuk obat-obatan seperti yang obat topikal, itu mungkin dosisnya bisa lebih banyak. Karena kan dia memang untuk di daerah-daerah yang nyeri aja, sifat antiinflamasinya. Dan itu bisa 2 kali, bahkan sampai 3 kali sehari bisa dilakukan. Dan itu biasanya mungkin setelah mandi, untuk yang topikal, atau misalnya kalau misalnya yang tablet atau yang oral, itu bisa setelah makan atau sarapan, atau setelah makan malam. Oke, berarti kalau sebelum dan sesudah olahraga atau saat olahraga juga boleh ya, dok? Boleh, nggak apa-apa. Oke, siap kalau begitu. Semoga terjawab. Oh, satu lagi, kalau obat tabletnya boleh nggak dipakai bersamaan dengan obat lainnya? Sementara sih nggak ada kontraindikasi ya untuk minum obat antiinflamasi dengan obat lain ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Oke, siap dokter. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir nih yang saya terima dari mom_of2kids92. Apakah Neoremasil aman untuk digunakan jangka panjang oleh ibu hamil dan menyusui? Karena selama hamil saya selalu nyeri pinggang, dok, terutama setelah senam hamil. Silakan dokter. Jadi kalau misalnya itu kan kandungannya ibuprofen ya, itu sebenarnya untuk yang obat antiinflamasi, sebenarnya itu salah satu obat anti nyeri yang ringan dan bisa dikonsumsi oleh ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui. Cuman mungkin kita bisa mainkan dosisnya. Jadi kalau misalnya diminum saat nyeri banget, kalau misalnya nggak nyeri nggak perlu diminum, ya paling bisa kita mainkan di situ. Cuman kalau untuk sesekali masih boleh lah mengkonsumsi obat itu, karena efeknya juga nggak terlalu berat. Oke, baik. Jadi terjawab ya, kalau memang sedang hamil atau masih menyusui, nggak apa-apa, tapi memang dosisnya memang harus disesuaikan juga ya dok ya? Ya. Oke, baik. Nah, saya nih pengennya sih masih terus lagi nih lanjut, masih banyak pertanyaan sebenarnya yang belum terjawab. Tapi mungkin waktunya juga sudah terbatas sekali, jadi dokter boleh nggak kasih kesimpulan atau closing statement, kasih tips buat kita semua yang sekarang ini lagi sama-sama
mencoba menikmati PPKM darurat dan berolahraga di rumah lagi. Dari yang sebelumnya kita udah mulai bisa keluar, sekarang harus kembali berolahraga di rumah supaya nggak terjadi nyeri otot dan pegal atau cedera saat berolahraga. Silakan dokter. Oke, jadi mungkin ini kan kita lagi mau PPKM lagi nih, lagi dicanangkan dalam tanggal 3 sampai tanggal 20 ini. Artinya kita work from home di rumah, cuma juga tetap harus jaga kondisi badan, jangan sampai gara-gara work from home terus jadi gemuk, gitu kan juga kita nggak pengen hal itu. Jadi artinya kita harus tetap olahraga, cuman dengan olahraga tetap harus olahraga yang tertib, disiplin, dalam arti kita juga jangan terlalu memaksakan. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang sudah lama tidak melakukan olahraga, ada baiknya dia tetap harus pertama melakukan pemanasan. Pemanasan tuh penting banget, hukumnya wajib banget deh kalau kata Melanie, nggak bisa ditinggal kalau gitu. Jadi itu tetap harus pemanasan, kemudian juga jangan terlalu langsung aktivitas yang berat atau olahraga yang berat, high intensity. Kemudian kita tetap harus stay hydrated, tetap banyak minum pada saat olahraga. Nah, kemudian setelah olahraga juga tetap harus dilakukan pendinginan atau cooling down. Oke. Kemudian setelah itu juga tetap kita harus lakukan istirahat yang cukup, 8-10 jam sehari tidur. Kemudian ya itu, kalau misal memang terjadi nyeri-nyeri, kalau misalnya pada saat DOMS itu, memang DOMS itu tadi saya bilang DOMS itu dia akan bisa sembuh sendiri. Setelah 2 hari muncul DOMS itu 2 atau 3 hari mungkin dia bisa hilang. Tapi kalau misalnya DOMS itu berkelanjutan terus menerus, apalagi setelah 1 minggu nggak hilang-hilang, ya itu adalah saatnya kita harus konsultasikan ke yang lebih lebih paham untuk hal itu, ya kita harus konsultasi ke dokter. Oke. Gitu. Baik. Yes. Jadi itu semua tips dari Dr. Aldiko Sapardan. Kalau misalnya mau nanya ke dokter juga boleh ya, lihat di Instagramnya Dr. Aldiko Sapardan ya? Boleh DM saya aja, Mel, ke @aldiko.sapardan. Aldiko Sapardan. Nggak pakai dot. Oke, Aldiko Sapardan. Jadi kalau emang ada pertanyaan yang memang mengharuskan kamu untuk bertanya pada dokter mengenai kondisi nyeri yang nggak kelar-kelar habis olahraga, boleh langsung ke Dr. Aldiko Sapardan ya. Siap. Oke, jadi semuanya udah dikasih tahu sama dokter, tipsnya bermanfaat banget buat kita semua. Ya. Pasti dokter, karena aku yakin banyak banget di antara teman-teman yang join live kita hari ini juga mengalami hal yang sama. Sering banget ngerasain nyeri dan pegel sampai cedera setelah berolahraga di rumah. Mudah-mudahan sekarang sudah ada solusinya yang sudah diberikan dari Dr. Aldiko Sapardan. Thank you ya dokter, sekali lagi ya. Sama-sama Mbak Mel. Sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin live seperti ini lagi supaya ngasih edukasi dan semangat ke teman-teman semua yang sekarang lagi WFH aja atau sedang di rumah aja selama PPKM darurat ya. Thank you dokter. Sampai ketemu lagi. Oke, bye. Thank you Mel. Kamu juga sehat-sehat ya. Siap dok. Makasih. Bye. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah ngobrol sama Dr. Aldiko Sapardan, SPOT. Terus sebelumnya kita juga udah ngobrol sama Mbak Imwong, udah banyak banget tips dan juga semua pengalaman mengenai olahraga yang diberikan dari Mbak Im, dari Dr. Aldiko. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tadi udah dikasih pertanyaan juga dari teman-teman. Makasih banyak ya yang udah gabung dan yang sudah bertanya. Nanti ada 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Neoremasil. Nanti pengumumannya ada di Instagramnya @neoremasil ya. Jadi langsung dilihat aja di sana siapa yang menjadi 5 penanya atau 5 pertanyaan terbaik yang terpilih. Sekali lagi terima kasih. Dan teman-teman kalau mau olahraga sekarang ini jangan lupa ikutin prokes ya. Apalagi yang masih mau kekeh olahraga di luar misalnya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan selama pandemi. Dan kalau bisa sih sementara kita tahan dulu olahraga di rumah aja dulu ya. Kita masih bisa kok tetap sehat dan tetap bugar walaupun di rumah aja. Nah, kalau memang nanti abis olahraga kerasa nyeri-nyeri, terus pegel-pegel di ototnya, pakai Neoremasil yang cepat meresap, tidak lengket, dan pastinya tahan lama, ya. Oke, Melanie Putria pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari live chat kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya, sambil ngasih banyak informasi, edukasi, dan juga motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang di rumah aja. Salam sehat selalu ya, tetap semangat, jaga kesehatan, salam sayang buat keluarga tercinta. Melanie Putria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, stay safe semuanya, bye!